minasan! Chapter 29 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis dengan judul Evolusi dan Batas, di mana Shinigami terus-menerus berevolusi di setiap pertarungannya, sementara beberapa lawannya telah mencapai batas, termasuk Sang Raja Agung Enma. Lantas, siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, siapakah penyebab teror mengerikan ini? Shinigami, sang pembawa teror. Masih dengan kilas balik Shinigami yang ditakuti oleh manusia yang telah mati karena penampilannya yang menyeramkan. Seorang manusia tampak terengah-engah dan berteriak kencang, "Jangan mendekat! Jangan mendekat!" Namun Shinigami yang menyeramkan masih saja berjalan ke arahnya, sehingga manusia itu meminta pengampunan padanya. Mendengar itu, Shinigami hanya bisa menghela nafas, memperjelas situasi yang terjadi bahwa manusia itu sudah mati. Tentu saja, manusia itu sampai menangis tidak percaya minasan. Shinigami melanjutkan bahwa setelah mati, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada reinkarnasi. Yang menantinya hanyalah Niflhel atau kehampaan. Dan kalau manusia itu tidak menyukainya, maka bertarunglah melawan sang Shinigami. Kemudian Shinigami berpidato, "Kobarkan api dalam jiwamu dan hadapilah sang monster yang bernama kematian. Tentu saja jika kau benar-benar seorang pejuang." Manusia itu pun mulai berdiri, mengumpulkan kekuatannya, dan langsung memekik keras untuk melawan Shinigami. Namun sebelum manusia itu mendaratkan serangannya, dia sudah lebih dulu dihancurkan oleh Shinigami hanya dengan tangan kosong saja minasan. Shinigami lantas berkata, "Satu lagi yang mengecewakan." Shinigami bermonolog bahwa menindas orang-orang lemah seperti ini bukanlah pertarungan yang dia impikan. Sungguh ironis. Sekarang dia akhirnya bisa memahami bagaimana perasaan seorang gladiator yang menolak untuk bertarung melawan Shinigami saat itu. Dan lagi pula, manusia terlalu rapuh. Bahkan jika dia berhasil menemukan seseorang yang cukup baik, sebelum Shinigami sempat menikmati pertarungan mereka, lawannya malah lebih dulu mencapai batas mereka. Seperti yang Shinigami duga, lawan yang harus dia tantang sekarang adalah... Kita pun diperlihatkan bagaimana Shinigami mengunjungi seorang dewa di sebuah gunung dengan cuaca yang ekstrim, di mana dewa itu baru saja mengalahkan seekor naga minasan. Dewa yang beringas itu melirik ke arah Shinigami, bertanya dengan ketus, "Siapa kau ini?" Di sini Shinigami sempat ketakutan loh, padahal dewa itu hanya berdiri di sana, tetapi tubuh Shinigami secara naluriah sudah bisa merasakannya. Mungkin dia tidak memiliki nama, tetapi dia jelas merupakan dewa yang sangat kuat. Shinigami mulai menyampaikan maksud kedatangannya dengan sopan, tetapi yang dia dapatkan adalah hantaman tinju yang tepat mengenai hidungnya minasan. Waduh, ngilunya. Auto bonyok nggak tuh? Shinigami yang terlempar di tebing berpikir bahwa inilah yang dia cari. Namun, melihat Shinigami yang tepar dengan darah yang membasahi tubuhnya, dewa itu lantas memakinya, "Dasar, buang-buang waktu." Tapi bagi Shinigami, inilah yang selalu dia impikan. Pertarungan yang sesungguhnya, panggung yang sesungguhnya. Kita pun diperlihatkan Shinigami yang belum menyerah dan menahan tubuh dewa itu dengan mencengkram kakinya. Diceritakanlah bahwa sejak saat itu, dia tidak tahu berapa jam yang telah berlalu atau mungkin berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Namun selama pertarungan yang luar biasa itu, Shinigami terus berevolusi berkali-kali. Dan sang dewa yang menjadi lawannya pun begitu. Selama pertarungan mereka, dia terus berevolusi lebih jauh. Dalam hati Shinigami yang wajahnya penuh luka ini berkata, "Ah, seandainya saja ini bisa berlangsung selamanya."
Tapi siapa sangka, lengan kanan sang dewa mulai retak minasan. Shinigami yang sudah babak belur dan wajah yang sulit dikenali ini terkejut mendengar ucapan dewa itu bahwa dia telah mencapai batasnya. Tapi dewa itu tersenyum pada Shinigami karena baginya pertarungan itu benar-benar menyenangkan. Dewa itu juga berterima kasih sebelum tubuhnya hancur lebur minasan. Di sini Shinigami berusaha menahan dewa itu karena dia bahkan belum pernah menanyakan namanya sebagai teman. Kembali ke pertarungan Shinigami dan senjata ilahinya melawan Raja Agung Enma, di mana mereka terus-menerus melancarkan serangan dan pertahanan masing-masing. Shinigami kembali bermonolog bahwa orang seperti Raja Enma pasti sudah menyadarinya. Bagi Shinigami yang hanyalah dewa biasa, untuk bisa bertarung melawan dewa sekuat Enma, inilah kesimpulan yang dia dapatkan. Gerakan itu adalah serangan kejutan di tengah benturan langsung. Jurus pembunuh andalan Shinigami. Kita pun diperlihatkan bagaimana Enma sangat terkejut pada senjata ilahi Shinigami yang telah berada di dekatnya dan langsung berputar di udara untuk menendangnya sangat keras. Gerakannya ini mengikuti gerakan milik Shinigami ya minasan. Diceritakanlah bahwa dalam pertarungannya melawan Shinigami, Raja Agung Enma telah melihat Pas de la Mort berkali-kali sampai-sampai jurus itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun setelah terkena serangan itu, darah menetes ke tanah yang ternyata berasal dari kedua mata dan hidung Enma minasan. Waduh, apakah ini tanda-tanda kekalahan Enma? Tentu saja, Ares sangat terkejut melihatnya. Sementara Jar berteriak, Raja Agung Enma berdarah. Kenapa? Serangannya bahkan tidak mengenainya. Lalu Hermes menganalisis. Jangan-jangan target sebenarnya pria itu adalah... Sebelum Hermes menyelesaikan ucapannya, Shinigami telah berjalan ke arah Enma dan tersenyum mengatakan, "Kau berhasil selamat, seperti yang kuduga. Bagaimanapun juga, Pas de la Mort milik senjata ilahiku memiliki kecepatan dan kekuatan yang jauh melampaui milikku sendiri." Tentu saja, Enma sangat terkejut mendengarnya minasan. Lalu si badut kita alias Ares berseru, "Hah? Apa yang baru saja dia katakan? Jangan-jangan..." Shinigami melanjutkan penjelasannya bahwa dirinya dan senjata ilahinya telah bertarung bersama dalam waktu yang tak terhitung. Mereka saling mendorong untuk terus berevolusi melampaui segala batas sebagai guru, rival, dan sahabat. Karena itu, semua teknik yang bisa Shinigami gunakan juga bisa dilakukan oleh senjata ilahi miliknya, bahkan dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Di sini Enma mendengarnya sampai melotot tidak menyangkanya minasan. Lalu Shinigami berkata, "Kurasa memang agak memalukan untuk mengakuinya. Tetapi senjata dewa miliknya sebenarnya lebih kuat dari Shinigami sendiri." Kita pun diperlihatkan bagaimana senjata ilahi Shinigami telah berada di belakang Enma dan dibayangkan oleh Enma seolah senjata ilahi itu adalah raksasa pencabut nyawa yang 3 kali lebih mengerikan dari Shinigami sendiri minasan. Zeus berkomentar bahwa kelihatannya situasinya tidak terlalu baik. Hermes menyetujuinya, mengatakan dalam hati, jika hanya melihat kerusakan fisik, Shinigami jelas berada dalam kondisi yang lebih buruk saat ini. Namun bagi Raja Agung Enma, menggunakan armor penghakim Enra membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Selain itu, dia juga terus-menerus beradaptasi dan bereaksi terhadap rentetan serangan milik Shinigami. Jadi, beban yang dipikulnya sudah melampaui batasnya. Tertulis pada panel akhir, Enma berada di ambang kehancuran. Apakah dia telah mencapai batasnya? Dan chapter 29 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, walaupun Enma terus mengeluarkan darah dari kedua mata dan hidungnya,
tetapi Shinigami juga tidak mau mengendorkan tekanan yang telah dia berikan padanya. Sehingga pertarungan Shinigami dan senjata ilahinya masih terus berlanjut melawan Enma. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.